terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom kepada semua. Kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tajuk khotbah hari ini, harapan dalam kepercayaan. Kita baca dari firman Tuhan, kitab Ayub 14 ayat 7. Firman Tuhan berbunyi begini, karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Saya bacakan lagi sekali. Ayub 14 ayat 7. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang,
ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami berdoa dalam satu hati dan satu jiwa. Dalam satu roh kami datang kepadamu yang berkuasa melepaskan umat manusia dari bencana yang sedang kami hadapi pada masa ini dan juga wabak yang menular di seluruh dunia. Walaupun nampak seperti tiada harapan, karena kami berhadapan dengan musuh yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi harapan kami adalah di dalam firman yang memberi janji untuk kami terus berharap dalam Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Engkaulah Tuhan Allah kami yang menuntun kami keluar dari pandemik ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan kita, karena Ia hidup dan akan menjawab doa kita dan memberi kekuatan untuk meneruskan perjalanan ini, karena Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita, kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ya saudara-saudara, kita lihat lagi Ayub 14 ayat 7. Ia mengingatkan kepada kita, kalau bagi sepohon pokok ada harapan, apabila ia ditebang, ia bertunas kembali dan tumbuh. Pastinya kita juga harus mempunyai harapan seperti ini, yaitu kepercayaan kita dalam pengharapan ini. Kalau pohon itu tahu ia ada harapan, ia akan tumbuh, bertunas sekali lagi. Apalagi kita yang berada di dalam Kristus. Ya saudara-saudara, kita masih ada peluang sekiranya kita berdoa dan percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena bagi manusia adalah mustahil untuk memerangi wabak ini. Tetapi kita ada satu senjata yang berkuasa, yaitu doa. Tetapi ianya perlu dilakukan dengan percaya. Barulah yang tidak mustahil menjadi mustahil, karena yang berperang melawan wabak ini adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Tetapi ada satu perkara, yaitu sewaktu kita menantikan jawaban dalam doa kita, penantian kita akan merasakan seperti Tuhan lambat atau tidak menjawab doa kita, ataupun Tuhan sudah lupakan kita. Tidak, saudara-saudara. Tuhan mendengar doa kita. Ya, tidak melupakan kita. Semua manusia akan melakukan perkara yang sama, ya. Seperti mana pemimpin biduan Mazmur Daud yang memohon kepada Allah Israel dalam Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Inilah keluhan manusia. Tetapi pada waktu yang sama, ia adalah satu ujian kepada iman kita terhadap Tuhan. Iblis akan melawan manusia, kepunyaan Tuhan, dan menunggu reaksi mereka. Kebiasaannya adalah apabila manusia menghadapi satu masalah, ia akan memarahi Tuhan. Tuhan, di mana kau? Kau lupa ke aku? Dan mereka mulai mengatakan perkara yang tidak baik. Hanya masalah yang kecil, tetapi manusia cepat lupa yang Tuhan itu hidup. Dan Tuhan juga akan merasa sakit dan memerhati setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita akan melihat dari riwayat Ayub yang mengatasi situasi ini, ya. Ujian yang pertama, Ayub. Kita lihat dalam ujian yang pertama ini. Dalam satu hari sahaja, Ayub kehilangan
semua ternakan, penjaga ternakan, rumah anaknya, dan yang lebih berat ialah kehilangan semua 10 orang anaknya. Semuanya berlaku dalam satu hari. Nah, saudara-saudara, ada sesiapa kita yang pernah melaluinya? Ada sesiapa di dalam sejarah manusia yang pernah melalui cobaan dan ujian dan penderitaan sebesar ini? Di sini, iblis menunggu reaksi dari Ayub. Ya, lazimnya setiap aksi ada reaksinya, kan? Dalam Ayub 1, bab 1, ayat 20. Firman Tuhan berbunyi begini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Pada waktu ini iblis sudah mati akal sebab ia mengharapkan suatu reaksi yang kita pernah lihat di dalam manusia, yaitu melawan Tuhan, memarahi Tuhan. Iblis menunggu reaksi Ayub, tetapi jelaslah iblis dikalahkan apabila Ayub menyembah Tuhan pada seperti waktu ini. Ya saudara-saudara, kita juga harus ikut teladan ini. Ianya menunjukkan bahwa kita percaya sepenuhnya, biar apapun berlaku, kita tidak akan menghujat atau memarahi Tuhan kita. Kita sekarang berada dalam musim ketakutan dan musim keraguan. Kita tidak tahu apa yang sedang berlaku. Semalam begini, hari ini berlainan pula. Tiada keyakinan langsung dalam keadaan kita, sekeliling kita. Semuanya samar-samar sahaja. Kita tidak tahu siapa yang membawa virus ini. Ada kalanya kita sendiri leka dan menanggal pelitup muka apabila kita berada bersama teman yang datang melawat atau sanak saudara yang mengunjung rumah kita. Kita pikir tidak apa, ini keluarga kita, ini teman-teman kita, kita kenal mereka. Ya saudara-saudara, disinilah ujian untuk kita terhadap ketaatan untuk menjaga keselamatan kita dan sekeliling kita. Aku tahu satu perkara ialah masalah ini tidak kekal, ia hanya sementara. Fokus kita mestilah pada Tuhan Yesus yang telah mengatasi dunia ini. Ia telah mengatasi maut. Biasa kita pernah lihat kan, setiap kapal mempunyai sauh, yaitu anchor dalam bahasa Inggris. Tugas sauh adalah untuk menghalang kapal dari dihanyut oleh angin yang kencang dan ribut yang mengombang-ambingkan kapal itu. Biasanya sauh diturunkan pada waktu kapal berlabuh. Ya, bukan di pelabuhan tetapi di laut jauh sedikitnya daripada pantai. Pada waktu itulah sauh diturunkan ke dalam laut sehingga sauh itu dapat sangkut pada batu karang. Nah, yang memegang sauh itu adalah rantainya, dan rantai itu diikat pada kapal. Kalau rantainya kuat dan bertahan, sauh itu tidak akan terputus dari kapal. Yesus adalah sauh dan iman kita adalah rantai yang diikat antara kapal dan sauh itu. Tanpa Yesus, hidup kita juga akan diumbang-ambingkan oleh lautan yang sedang bergelora sekarang ini dalam kehidupan kita sekarang. Kapal kita akan dihanyutkan dan akan mengalami kehilangan. Ujian yang pertama yang dilemparkan iblis kepada Ayub, ternyata iblis yang kalah. Haleluya. Ujian yang kedua, kita baca bersama-sama ya. Di sini iblis menggunakan istri Ayub dalam cobaan yang kedua ini. Ayub bab 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Kutuklah Allah dan matilah. Ini pedih. Dan apakah jawaban Ayub dalam ayat 10? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?
dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara-saudara, gambarannya begini. Kalau kita benar-benar mengasihi seseorang dengan segenap hati, kita tidak akan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati, apalagi dalam hal ini Allah yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita manusia boleh memperoleh hidup. Bayangkan Ayub yang sedang melalui tekanan mental, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya, tetapi memilih untuk tidak menunjukkan kemarahan kepada Tuhan, tetapi berbicara dengan adil, saksama, dan ia berharap. Ya, beginilah kita harus tunjukkan. Dalam ujian yang ketiga, Ayub bab 2 ayat 11. Ketiga sahabat Ayub mendengar tentang semua yang buruk yang terjadi padanya. Datanglah Elifas dari Teman, Bildad dari Suah, dan Zofa dari Na'mah. Mereka bertemu dan pergi menghibur Ayub dan menunjukkan simpatinya. Ya, beberapa tahun dahulu, saya dipanggil pergi melawat seorang teman di hospital Kelang. Ya, sakit dan berada terlantar di katil di ward. Itu dalam bulan Desember. Setelah selesai berdoa, saya mau keluar. Ada kumpulan dari sebuah gereja melawat ward pada waktu itu. Dengan Santa Claus, ya, yang menyanyi lagu-lagu Christmas dengan gitarnya. Dia diiringi beberapa jemaat gereja. Saya lihat dia coba menghiburkan seorang ibu yang sedang duduk di situ. Ibu ini tiada sukacita di wajahnya, tetapi Santa Claus berusaha dengan sedaya upaya untuk mengubah keadaan itu. Kemudian pesakit yang ada di katil sebelah teman saya mengatakan, sebab saya pun teruja melihat perkara-perkara ini, dia mengatakan kepada saya, ibu itu baru saja sebentar tadi kehilangan anaknya. Ibu itu sedang berkabung. Bagaimana ini orang-orang Kristen ini boleh menyanyikan lagu-lagu sukacita kepada orang yang berkabung? Ya, saudara-saudara, perkataan itu benar-benar benar-benar melekat dalam hati saya pada waktu itu. Berapa ramai kita yang tidak mengenal keadaan waktu dan melakukan perkara-perkara seperti ini. Dari menghibur kita membawa duka cita. Perbuatan menghibur ini adalah baik, tetapi kita harus mengetahui apa yang harus diperbuat. Kita harus gunakan akal budi kita dan kebijaksanaan untuk melakukan kebaikan tepat pada waktunya. Inilah yang berlaku pada Ayub. Sewaktu ia sedang melalui penderitaan sakit kulit di tubuhnya dan kesedihan atas semua yang menimpanya, datanglah 3 sahabatnya dan mengatakan perkataan-perkataan yang menghina dan menyakitkan. Inikah penghiburan? Ya, seperti Santa Claus itu. Mungkin 3 sahabat Ayub datang dengan niat yang baik karena peri kemanusiaan. Saya berharap semua saudara-saudara yang mendengar khotbah ini akan membaca kitab Ayub untuk diri sendiri di rumah nanti, ya. Dalam semua perbualan di antara mereka, Ayub menjawab mereka dengan tepat sekali. Kita lihat di dalam Ayub bab 19 ayat 25. Dengan penuh keyakinan Ayub menjawab, "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan berdiri di bumi, di atas debu. Dia akan membela aku." Ya, saudara-saudara, hari ini kita tahu dalam perjanjian baru, penebus itu adalah Yesus Kristus yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Ia dapat melakukannya selama-lamanya karena ia hidup terus siap menolong orang yang mau menghadap Allah. Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang menjadi pendoa syafaat bagi kita. Tuhan itu baik.
Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia mengenal dan memelihara orang yang percaya kepadanya. Janji Yesus, Ia tidak akan sekali-sekali meninggalkan kita dan sekali-sekali tidak membiarkan kita. Kita tahu manusia akan lepas tangan karena tiada manusia yang boleh diharap, karena mereka tidak dapat mengharapkan diri sendiri pun, tidak dapat percaya kepada diri sendiri pun. Hanya boleh berharap kepada Dia yang hidup selama-lamanya. Dia yang telah dibangkitkan dari maut. Ia yang hidup sekarang. Ia yang mendengar doa kita. Ia yang berkuasa untuk mengubah segala sesuatu melalui doa orang yang percaya dan yang berharap kepadanya. Seperti dalam Efesus 6 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi begini. Berdoalah senantiasa dalam roh, berdoalah dengan segala jenis doa syafaat, dan mintalah semua yang kamu perlukan. Untuk melakukan itu, kamu haruslah senantiasa siap sedia. Jangan menyerah. Berdoalah senantiasa untuk umat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami bertobat dan kembali kepadamu dengan segenap hati kami. Sucikan kami dan persiapkan kami untuk melayanimu dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Tuhan, pandanglah dari surga dan lihatlah kepada anak-anak manusia yang mencari-Mu. Jagalah kami ya Allah, sebab padamu kami berlindung. Tidak ada yang baik bagi kami selain Engkau. Ya Tuhan, Engkaulah warisan kami dan piala kami. Engkau sendirilah yang meneguhkan kami. Jauhkanlah kami dari bahaya yang tersembunyi dan dari penyakit yang mematikan. Lindungi kami seperti burung yang mengembangkan sayapnya terhadap anak-anaknya. Kami berharap kepadamu. Engkaulah perisai dan tembok dan kubu kuat kami. Kami berdoa untuk negara Malaysia, untuk dipulihkan, dan keselamatan dan penyembuhan dari wabak yang sedang menular sekarang ini. Kami berdoa agar wabak ini dikesan dengan lebih pantas lagi, untuk menghentikan pembinasaannya terhadap semua rakyat. Bapa, kami percaya Engkau telah mendengar doa kami. Pakailah kami sebagai alat-Mu, sebagai pendoa syafaat. Di akhir zaman ini, semua yang telah Kau nubuatkan itu sedang mengambil tempatnya satu persatu. Tanda-tanda yang telah Kau berikan itu sudah pun mula berlaku. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, semua manusia diselamatkan. Kami berdoa semua orang bertobat dan mendengar keselamatan daripada-Mu Tuhan. Karena Injil Yesus adalah untuk keselamatan manusia. Dengarlah seruan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya.